Yesus adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah berbeza mengikut sudut pandangan manusia yang pelbagai di dunia ini. Apakah kebenaran itu berbentuk fakta, atau sejarah, ataupun saintifik? Apakah impak kebenaran ini dalam kehidupan seharian kita? Di dunia hari ini, terdapat banyak maklumat dan ajaran yang tidak tepat telah mempengaruhi hidup harian manusia. Jika ia memegang suatu ajaran yang salah, maka salahlah jalan yang dilalui sepanjang hidupnya dan begitu juga sebaliknya. Jadi, apakah itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan berubah seperti bagaimana matahari terbit dari timur dan terbenam di barat pada setiap hari. Sama seperti kasih Tuhan Yesus terhadap manusia yang tidak akan berubah selama-lamanya. Yesus berkata, "Akulah kebenaran. Semua perkataanku adalah tepat dan benar." Ya, benar. Perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Marilah kita mengikut Tuhan dan menuruti segala perkataannya dalam kehidupan kita. Haleluya, salam damai sejahtera, salam pertemuan pada sidang pendengar yang saya kasihi dan hormati di dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan, di mana pada kali ini kita sekali lagi mempunyai ruang dan kesempatan untuk terus membicarakan tentang firman Tuhan dari Alkitab. Baiklah, sebelum kita memulakan aktiviti kita, maka seperti biasa kita akan sama-sama memanjatkan doa. Jadi di dalam doa ini kita akan berdoa di dalam hati sahaja. Manakala kata-kata ucapan doa ini saya akan sampaikan. Baiklah, kita berdoa di dalam hati. Doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami memanjatkan doa kepada Engkau. Tuhan, Bapa kami yang kami kenali dengan nama Yesus Kristus, Juru Selamat tunggal bagi setiap manusia yang percaya. Kami memuji-muji Engkau, haleluya, haleluya. Karena Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Pertama-tama kami panjatkan doa syukur kepada Engkau karena Engkau sekali lagi memberikan kesempatan dan ruang bagi kami untuk terus mempelajari firman-Mu dari Alkitab. Tuhan Bapa Syurga, kami sebagai manusia, insan yang lemah, maka sudah tentulah kami sukar untuk memahami ajaran-ajaran rohani yang telah Engkau ajarkan pada masa yang lalu. Dan khususnya pengajaran-pengajaran yang dicatatkan atau direkodkan di dalam Alkitab. Oleh itu kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin kami. Pertama-tama membantu hamba-Mu yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semuanya adalah berpedanan dengan ajaran-ajaran-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau membantu kumpulan choir untuk menyampaikan message rohani melalui kidung pujian yang akan mereka sampaikan. Kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami daripada segala usaha si jahat yang mencari ruang dan peluang untuk mencelakakan kami. Karena kami yakin dan percaya, jika Engkau ada di pihak kami, tiada siapa yang dapat mengganggu gugat kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin perjalanan aktiviti kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami panjatkan doa yang sedemikian, kiranya nama-Mu dipermuliakan dari dulu sekarang
dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama berkongsikan firman Tuhan, di mana pada kali ini kita akan sama-sama belajar satu tajuk pelajaran, yaitu Yesus adalah kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Baik, pertama-tama mari kita melihat di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di dalam ayat ini Yesus dia memberi kesaksian. Dia memberikan kesaksian bahwa hanya melalui dia baru dapat datang kepada Bapa. Yaitu bermaksud melalui Yesus maka barulah akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Baik, mengapa Yesus dia mengatakan bahwa dia adalah kebenaran? Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebenaran? Yang pertama, di mana Yesus adalah Tuhan yang benar yang dapat menuntun kepada keselamatan. Walaupun ada segelintir orang berpendapat bahwa catatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, mereka berkata Yesus
tidak membuat pengakuan bahwa dia itu adalah Tuhan. Ayat ini hanya menekankan bahwa melalui ajaran Yesus maka boleh datang kepada Bapa. Jadi mereka hanya memfokuskan di mana kalau mau datang kepada Bapa maka adalah perlu mengamalkan ajaran Yesus. Tetapi mereka menafikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Namun kalau kita melihat di dalam Alkitab, nah sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan yang benar, dan melalui ajaran-ajaran Yesus maka itulah yang dapat menuntun kita kepada keselamatan. Nah, macam mana kita mau membuktikannya? Ya, kita boleh lihatlah di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sudah menyebutlah firman itu sebenarnya adalah Allah. Dan kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamahkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jika kita menggabungkan tiga ayat ini, maka sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya adalah merupakan Tuhan Allah sendiri. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Esa. Dan melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus, maka dapat memimpin kita kepada keselamatan. Baik, jika begitu, bagaimana kita mau menjelaskan siapakah Bapa dan siapakah Yesus ini? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30 di sini mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 28 sini berkata, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, kita lihat lagi satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 sini berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, tiga ayat yang telah kita bacakan tadi sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang siapakah Bapa dan Yesus. Sememangnya lah ya, di dalam kerja penebusan memanglah kita akan nampak pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, dan pekerjaan Roh Kudus. Namun dari satu segi yang lain, kita tahu bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang maha kuasa. Maka kita dapat lihat khususnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 28 mengatakan, di sini mengatakan Allah itu adalah semua di dalam semua. Jadi walaupun dalam penebusan kita dapat lihat
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi pada hakikatnya Dia adalah satu saja. Itulah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Baik, dapat kita merumuskan bahwa melalui Yesus Kristus yang adalah kebenaran, Dia adalah merupakan Tuhan tunggal yang benar yang dapat memimpin kita kepada keselamatan. Jadi ini adalah sepadan seperti yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi melalui kerja penebusan ya, darah kudus Tuhan Yesus, maka kita beroleh selamat. Jadi peranan Yesus Kristus di dalam karya penyelamatan ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena melalui turunnya Yesus Kristus yang mempunyai identiti sebagai anak manusia, maka Dia datang untuk memberikan suatu kehidupan yang berkelimpahan buat kita. Misalnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ya. Yohanes pasal 10 ayat 10. Nah, di sini ada mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita tahu akibat dosa itu adalah maut. Akibat dosa itu adalah kematian. Tetapi bila Yesus datang menjadi penebus bagi umat yang berdosa, maka itulah kita memperoleh hidup yang berkelimpahan. Baik, terusnya kita belajar ya, mengapa Yesus mengatakan Dia adalah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran? Ini adalah karena, yang kedua ialah karena firman-Nya adalah benar, yang memimpin kepada keselamatan, dasar dari semua ajaran yang benar. Ya. Baik, kita lihat bukti yang pertama ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Di sini Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus sendiri telah memberi kesaksian bahwa firman Tuhan, firman-Nya itu adalah kebenaran. Kita lihat yang kedua. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68. Yohanes pasal 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi di sini adalah merupakan pengakuan Petrus. Jadi Petrus dia memberi kesaksian bahwa firman Allah itu, firman kebenaran itu dapat memimpin kepada kehidupan. Itulah dia mengatakan perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup. Dan seterusnya kita juga boleh melihat yang ketiga ya, di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Pasal 11 ayat yang keempat. Nah, kita selalu berkata Amsal ini adalah Amsal Salomo. Ya, di dalam Amsal pasal 11 ayat 4 mengatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Jadi kita dapat lihatlah ada 3 kesaksian yang dinyatakan di dalam Alkitab, dan melalui 3 kesaksian ini membuktikan bahwa Yesus adalah firman kebenaran yang dapat membawa kepada hidup yang kekal. Baik, selanjutnya mari kita belajar bagaimana Yesus yang adalah firman kebenaran dapat menuntun jalan kehidupan. Ya, bagaimana Yesus adalah firman kebenaran dapat menuntun jalan kehidupan. Yang pertama, yaitu Yesus adalah kebenaran sebagai panduan kehidupan Kristen mengikut
piawaian Tuhan. Jadi Yesus ialah standar kebenaran. Jadi panduan kehidupan Kristen mengikut piawaian Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Di sini mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pemazmur dia membuat pengakuan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pelita, bagaikan terang. Jadi dengan demikian maka kakinya itu tidak tersandung, maka jalannya tidak di dalam kegelapan tapi di dalam terang. Maka inilah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah merupakan kebenaran karena dia adalah sebagai panduan, ya, panduan dalam kehidupan kita khususnya sebagai umat Kristen. Begitu juga di dalam Yohanes pasal 11 ayat 9. Yohanes pasal 11 ayat 9 sini berkata, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jadi seorang yang berjalan pada waktu malam, dia tidak melihat apa-apa. Sudah tentu kemudian dia akan tersandung, tertandang sesuatu dan tersandung. Ya, tetapi sekiranya ada cahaya, ada terang, berjalan pada waktu siang, kaki itu tidak akan jatuh, tertandang sesuatu dan jatuh tersandung. Maka begitu juga di dalam perjalanan kita untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Jika Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagaikan terang, bagaikan cahaya, bagaikan siang, maka sudah tentulah perjalanan kita ke dalam kerajaan surga itu tidak akan tersandung. Dan akhirnya akan dapat memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Bapa Surga. Baik, seterusnya mari kita belajar bagaimana Yesus adalah firman kebenaran dapat menuntun jalan kehidupan. Ya, bagaimana Yesus adalah firman kebenaran dapat menuntun kita kepada jalan kehidupan. Yaitu kita perlulah mendengar, mengikuti dan mengamalkan firman kebenaran. Nah, inilah perkara yang kedua, yaitu kita perlu mendengar, mengikuti dan mengamalkan firman kebenaran. Nah, jadi setelah kita diajar, setelah kita ditunjuk, maka kita harus dengar. Bukan saja kita perlu dengar, tapi kita perlu terima. Bukan saja kita perlu terima, tetapi kita juga kena amalkan di dalam kehidupan keimanan kita, ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12, di sini ada beritahu kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini Yesus mengatakan barang siapa yang mengikuti aku. Jadi mengikuti ini artinya menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau mau menjadi pengikut Yesus, tentulah perlu rela diajar, rela ditunjuk, dan perlu dengar, perlu terima, dan seterusnya. Perlu mengamalkan ajaran Yesus itu di dalam kehidupan keimanan kita. Nah, begitu juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 sini berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi siapapun. Nah, ini menunjukkan suatu kata umum. Siapa saja boleh percaya kepada Yesus. Itulah Yesus berkata, pergilah beritakan Injil. Siapa yang percaya, yang bertobat, yang percaya bertobat, berdiri dibaptis, maka dosa-dosa dia diampuni, maka dia memperoleh selamat. Ya, namun satu hal yang perlu kita perhatikan juga ialah setelah kita menjadi seorang pengikut Yesus, seorang Kristen, ya, sebagai jemaat Allah, maka kita haruslah
mengamalkan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, ya. Jadi justru terima Yesus dan ajarannya itu adalah merupakan perkara yang penting, dan kita perlu menolak Tuhan yang palsu, ajaran yang palsu, karena itu akhirnya membawa kita kepada jalan kebinasaan. Jadi Paulus dia pernah mengingatkan, ya. Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Galatia pada waktu yang lalu. Misalnya di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Galatia pasal 1 ayat 8, Paulus berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Jadi nampaknya suara Paulus ini agak kasar, agak keras. Namun itu menunjukkan pada kita pada hari ini betapa seriusnya, ya, tentang Injil itu perlu kita terima, dan apa yang disebut sebagai Injil itu perlulah kita pastikan dia memang benar-benar Injil, yaitu firman kebenaran yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Karena jika tidak, sekalipun disebutkan sebagai Injil, padahal itu bukan Injil, nah kalau kita terima, maka akhirnya itu akan membuat kita terkutuk. Itu sebabnya kalau kita lihat ayat seterusnya, ayat 9, ya, dia ulangi lagi, ya, ayat 9, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi melalui peringatan Paulus ini, peringatkan agar kita sentiasa menyelidiki firman kebenaran itu, menerusi Alkitab dan juga pimpinan Roh Kudus. Kita tidak boleh dengar-dengar begitu saja. Maka kita perlu menerusi Alkitab dan pimpinan Roh Kudus. Karena hanya menerusi kitab suci dan pimpinan Roh Kudus, maka barulah kita dapat menerima Injil yang benar yang dapat memimpin kita pada keselamatan. Baik, seterusnya kita belajar butir yang ketiga, yaitu mengapa Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Yaitu yang ketiga, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil. Nah, kalau menurut terjemahan yang lain juga menyebutkan keadilan ini sebagai kejujuran. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil ataupun yang jujur. Nah, Yesus adalah kebenaran. Nah, ini sebenarnya menyatakan sifat ilahi Tuhan, yaitu yang maha adil. Keadilan Tuhan itu dinyatakan melalui penghakimannya, ajarannya, dan juga tingkah lakunya. Jadi kita dapat lihat tiga, mana Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil. Inilah sifat ilahi Tuhan Allah. Satu, dari segi penghakiman dia, kemudian dari segi ajaran dia, dan yang ketiga dari segi tingkah lakunya. Jadi kita lihat yang pertama, Yesus adalah kebenaran ditinjau dari yaitu dinyatakan dari segi pengadilannya. Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Baik, di dalam ayat ini ada menuliskan yaitu membiarkan. Jadi ini membiarkan berarti memberi suatu ruang. Tuhan Allah memberi suatu ruang atau kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Jadi inilah keadilan Allah. Seseorang yang berada di dalam dosa, khususnya yang berada di luar pengetahuan dia, di luar kebenaran, dia tidak tahu itu dosa, maka dia berada di dalam dosa. Maka bagaimanakah Tuhan Allah mau menyatakan keadilannya? Dia tidak terus menghukum,
tetapi memberikan pengajaran kepada mereka. Dan sekiranya mereka bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Inilah pengadilan Tuhan yang adil. Ya. Jadi Yesus adalah kebenaran, maka kita dapat lihat tentang bagaimana bila Tuhan mengadili, maka Dia mengadili yang benar. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, ya, khususnya kalau kita membaca ya di dalam kitab Matius, kan, di dalam kitab Matius pasal 24, ya, Matius pasal 24 ini adalah mencatatkan ini tentang apa ini? Matius pasal, ya, kita lihat Matius pasal 24. Ini adalah membincangkan tentang ini hal-hal yang berlaku tentang pada akhir zaman, ya. Hal-hal yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan ending ataupun kesudahan, ya, kesudahan dunia, jika kita melihat dalam pengajaran Yesus, kesudahan dunia ini adalah yaitu apabila Injil, ya, diberitakan di seluruh dunia. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita lihat, inilah merupakan suatu ruang, kesempatan di mana Injil itu diberitakan. Maka Tuhan tidak akan datang menghakimi kalau Injil itu belum didengar, belum diberitakan. Tapi setelah diberitakan tapi tidak mendengar, Tuhan akan menghakimi. Inilah suatu keadilan Tuhan. Maka sebab itu kita mengatakan Yesus adalah kebenaran dinyatakan dalam pengadilannya. Baik, seterusnya kita melihat mengapa Yesus mengatakan Dia adalah kebenaran. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran, yaitu dinyatakan di dalam tingkah lakunya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, Yohanes pasal 5 ayat 30, di sini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di dalam ayat ini mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus, Dia tidak menurut kehendaknya sendiri, ya, melainkan apa yang dilakukannya adalah menurut kehendak Dia yang mengutusnya. Jadi ini menunjukkan dari segi tingkah laku, maka Dia adalah yang menurut kehendak Allah, menurut kehendak Bapa. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kebenaran dari segi tingkah laku. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Sini berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau kita lihat, memang Yesus itu Dia sebagai manusia. Memang sebagai manusia hidup dalam darah dan daging, ada dia punya kelemahan-kelemahan. Namun walaupun Yesus sebagai manusia, maka Dia menjalani suatu kehidupan yang tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Jadi inilah sebenarnya menjadi suatu standar, menjadi suatu piawaian sebagai umat yang mengikuti Tuhan, yaitu setelah berada di dalam Yesus, setelah berada dalam Tuhan, maka haruslah menjadi manusia yang sempurna, yaitu tidak berbuat dosa. Jadi Yesus adalah kebenaran dinyatakan dalam tingkah laku. Satu, ialah Dia menurut kehendak Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, ialah karena di dalam tingkah lakunya Dia tidak berbuat dosa, walaupun sebagai manusia ada kelemahan, tapi Dia tidak berbuat dosa.
Baik, seterusnya yang ketiga. Mengapa Yesus mengatakan dia adalah kebenaran? Yang ketiga, karena Yesus adalah kebenaran dinyatakan di dalam pengajarannya. Jika kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 20 ayat 21. Lukas pasal 20 ayat 21. Di sini mengatakan, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajari jalan Allah. Baik, di dalam ayat ini, meskipun ramai orang ya, khususnya ini pemimpin-pemimpin agama Yahudi, sering bertentangan dengan Yesus. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu kebenaran. Itulah mereka mengatakan dia sedang mengajarkan jalan Allah. Di dalam pengajarannya itu dia berlaku jujur. Ya, berarti dalam pengajaran dia itu adalah yang tidak munafik. Tidak sama seperti ini guru-guru ataupun pengajar-pengajar dalam aliran ini Yahudi ya, agama mazhab Yahudi, di mana mereka itu sering mengajarkan sesuatu tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Matius pasal 23, ya Matius pasal 23, nah di sini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus mengacam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kenapa? Ini karena mereka tahu mengajarkan tetapi tidak melakukan sesuai seperti mana yang mereka ajarkan. Jadi jauh beza dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus bukan saja dia mengajarkannya, tetapi dia sendiri juga mengaplikasi apa yang diajarkan. Jadi Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran karena keadilan ataupun kejujurannya. Dan dalam penghakimannya kita juga dapat lihat dia dapat menjalankan penghakiman secara adil. Juga kita dapat lihat di dalam tingkah laku dan pengajarannya. Jadi kita dapat membuat rumusan ataupun membuat kesimpulan bahwa Yesus adalah kebenaran. Kenapa Yesus adalah kebenaran? Ada 3 sebab yang telah kita bincangkan, yaitu yang pertama, di mana Yesus adalah Tuhan yang benar yang menuntun ya kepada keselamatan. Yang kedua, firman-Nya adalah yang benar yang memimpin kepada keselamatan, dasar dari semua ajaran yang benar. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil dan jujur. Jadi hari ini kita perlu mau dengar, kita perlu mau percaya, kita perlu mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Jadi Yesus sesungguhnya adalah kebenaran, menjadi standar di dalam iman kepercayaan kita. Semoga apa yang telah kita belajar secara ringkas dapat memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan sudah tentulah kita mengharapkan agar Roh Kudus Tuhan Yesus akan membantu kita untuk lebih mendalami pengajaran firman dari Alkitab. Semoga Tuhan membantu dan juga memberkati kita semua. Saksian firman Tuhan sampai di sini sahaja. Imankanlah dan pilih yang tepat.
Selanjutnya untuk mengakhiri aktiviti kita, maka kita akan tutup dengan doa. Jadi seperti biasa kita hanya berdoa di dalam hati saja, manakala kata-kata ucapan doa ini saya akan sampaikan. Jadi sila tundukkan kepala, berdoa di dalam hati. Doa dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Ya Tuhan, Bapa yang di sorga, telah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami, di mana Engkau telah memimpin kami di dalam aktiviti ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan akan dapat diperkenankan oleh Engkau. Apa yang kami sampaikan itu seperti benih yang telah ditaburkan di tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, membesar, dan menghasilkan buah-buah yang baik yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus mula yang memberi pertumbuhan kepada iman kami, dan kiranya melalui pertolongan Roh Kudus mula yang akan berikan hikmat kepada kami dan kekuatan kepada kami, agar hidup kami adalah hidup yang sesuai seperti mana yang dituntut oleh Engkau bagi kami. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau terus memimpin kami dalam seluruh kebenaran, sehingga bukan saja kami dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah yang benar, tetapi kami juga dapat menerima ajaran yang benar, dan kami dapat sampai kepada matlamat hidup kami, yaitu tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang mulia di surga. Tuhan, kami manjatkan doa yang sedemikian, kiranya nama-Mu akan sentiasa dipermuliakan di tempat yang maha tinggi, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Syukur puji Tuhan, aktiviti kita berakhir sampai di sini. Bagi pihak gereja Yesus Benar, mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian kawan-kawan sekalian dan sidang pendengar yang meluangkan masa untuk mengikuti aktiviti yang kami jalankan. Kiranya kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga Tuhan memberkati dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya. Cara berdoa. Berlutut, genggamkan kedua-dua tangan dan pejamkan mata. Mulakan dengan berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa." Puji Tuhan dengan berkata, "Haleluya." Luangkan masa untuk bercakap dengan Tuhan dari hati
dan memintanya agar memenuhi kita dengan Roh Kudus. Akhiri doa dengan berkata, Amin. Haleluya ialah bahasa Ibrani yang membawa maksud puji Tuhan.